Halo, selamat siang semuanya. CX atau CX Pro CX31993 ini lagi hype banget nih di global karena kualitas audionya. Bahkan ada yang mengklaim bahwa DAC ini mampu bersaing dengan dongle kelas 1 jutaan. Menarik sih. Nah, 1 bulan yang lalu saya langsung berencana untuk membelinya. Tadinya sih saya mau beli Nilkin DAC, tapi ini dululah, soalnya lebih membuat penasaran. DAC ini saya beli dengan harga 188.000 aja. Oke, jadi buat yang penasaran dengan DAC ini, simak video selengkapnya. Boxnya cukup simpel dan kecil dengan bahan kaleng. Saya jadi ingat sama boxnya Tempotec Sonata HD. Isinya hanya unit DAC-nya dan konverter USB-C to USB-A buat dipasang di laptop ataupun di PC. Dan di sini tidak ada buku panduan, sangat simpel. Spek utamanya menggunakan chip audio atau DAC buatan Connection dengan tipe CX31993. Dan DAC ini sudah mendukung sampai 32 bit 384 kHz. Spek lainnya bisa lihat yang ini nih. Bahan pada bagian housing DAC-nya menggunakan sejenis aluminium dengan dihiasi tulisan brand dan speknya. Bahan kabelnya cukup tebal dan cukup kokoh, yang pasti lebih kokoh dibanding kabelnya Tempotec Sonata HD. Dan untuk housing bagian lubang female jack 3,5 mm-nya menggunakan bahan sejenis metal. Hanya saja finishingnya kurang halus. Jadi untuk finishing Tempotec Sonata HD lebih baik. Jadi secara umum untuk bahannya bagus, kabelnya pun tebal. Untuk modelnya ya umum lah kayak gini kebanyakan. Saya pribadi lebih suka modelnya JA04 yang mungil. Oke, sebelum bahas sound quality-nya, saya mau mengingatkan bahwa dongle DAC kayak gini tidak sepenuhnya mengikuti sound dari dongle DAC-nya. Pindah ke handphone lain kadang soundnya agak beda. Contoh saja di Xiaomi Mi 8 Lite dan LG P30 Plus. Itu suaranya agak sedikit beda. Oke, langsung saja ke CX Pro ini jika dipasangkan ke Mi 8 Lite. Untuk tonalnya CX31993 ini netral to bright. Cukup natural, bening dan lebih punya body atau lebih tebal. Tekstur bassnya jadi lebih baik, sub bassnya lebih terasa dan artikulasi bassnya nambah jelas. Kemudian kuantitas bassnya jadi nambah, ada sedikit boost di sini. Pada bagian mid, posisi vokal tidak ada perubahan tapi midnya jadi sedikit lebih tebal. Pada IM yang tone vokalnya bright dan tipis juga jadi agak mendingan di sini. Hanya saja pada IM yang vokalnya sudah rawan sibilan dan sauti, di sini ada potensi nambah. Walaupun memang kesannya jadi sedikit lebih natural. Pada bagian high, tone-nya nambah sedikit bright, lebih detail, clarity-nya naik dan nambah bening. Contoh di IM yang bunyi simbalnya kasar. Nah, di sini jadi agak ketolong. Tapi kalau di lagu yang masteringnya jelek, malah makin kasar. Untuk keseluruhan, sedikit nambah extend pada bagian treble-nya. Kemudian pada bagian tekniknya di sini yang paling terasa adalah separasinya yang jadi lebih rapi. Soundstage, depth, dan imagingnya juga cukup baik. Saya merasa di CX ini lebih luas dan ada nuansa 3D-nya. Tapi untuk tingkat lebarnya gak begitu terasa, hanya sedikit saja. Untuk powernya sedikit lebih gede jika dibandingkan dengan JA04. Yang saya suka di CX ini yaitu soundnya pada distorsi efek gitar, petikan akustik, dentingan piano, dan gesekan biola lebih menggigit. Dan terasa lebih nyata. Ya, sedikitnya bisa menolong untuk IM yang treble-nya metalik. Kemudian konsumsi dayanya cukup baik, tidak terlalu nyedot baterai kayak Ibaso DC02. Noise floor-nya juga baik, senyap, nggak ada masalah seperti bunyi hiss atau kresek saat lagu di play. Plus untuk kualitas rekaman mic-nya juga bagus, sekelas lah dengan JA04.
Tes mic menggunakan dongle CX Pro CX31993. Kesimpulannya untuk CX31993 ini mantep sih, punya sound quality yang lebih baik dan banyak peningkatannya. Tapi saya gak mau bilang bahwa DAC ini bisa bersaing atau bahkan melampaui DAC yang 1 jutaan ke atas. Lagian memang saya juga belum coba yang 1 jutaan saat ini. Yang jelas di telinga saya ini lebih baik dibandingkan JA04. Juga lebih baik dibandingkan Tempotec Sonata HD yang jadi andalan saya dulu waktu seneng pakai dongle kayak gini. Untuk keseluruhan, CX Pro Audio CX31993 ini sangat recommended sih untuk harganya yang 200 ribuan saja. Tapi hati-hati saja kalau dipasangkan dengan IM yang bright dan shouty. Mungkin saja nggak cocok. Oke, segitu saja ulasan dan opini saya untuk DAC ini. Tetap percaya telinga masing-masing. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Salam Lopins Audio.